Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji dan syukur kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana telah menempatkan kita di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul keutamaan Al-Quran. Semua pasti pada tahu kan Al-Quran itu apa? Al-Quran itu sarana kita untuk taqarrub ilallah, adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, pada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang disebutkan atau dikutip dari kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," aku mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, "Iqra Quran, baca Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti yaumul qiyamah, akan datang di hari kiamat, syafi'an, sebagai syafaat, sebagai penolong, ya sahabihi, bagi kawan-kawannya, bagi sahabat-sahabatnya." Gambarkan saja kalau kita setiap individu ini tuh ganjil, sedangkan syafaat itu adalah bilangan yang genap, menggenap dari keganjilan. Bayangin kalau misalnya kita lagi di tempat yang kita nggak tahu tempat itu di mana, apa rasanya? Rasanya pasti sepi, cemas, bingung, ya nggak? Tapi ketika ada yang datang, yang nggak sekedar datang gitu, dan dia juga nolong, apa rasanya? Pasti seneng, ya nggak? Nah, gitulah agaknya, gitu gambarannya ketika kita berhadapan sama Allah nanti dengan rasa yang cemas, bingung, nanti Allah tuh mau masukin kita kemana? Adalah seorang yang datang, yang itu tuh mau beli penolong, buat beli tolongan buat kita, untuk kita masuk ke surganya Allah. Nah, kenapa kita bisa ngerasa cemas gitu, bisa ngerasa takut? Karena hari itu adalah hari yauma yafirru mar'u min akhi, hari di mana larinya atau berpisahnya orang-orang dari sahabatnya, wa ummihi wa abi, dan dari emak dan dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan dari istrinya atau dari pasangannya, dan pula dari anaknya yang udah dia kandung 9 bulan, yang udah dia besarkan selama bertahun-tahun, nanti bakal berpisah. Dia nemenin gak ada, tapi insya Allah nanti ada yang memberi pertolongan, ada yang memberi syafaat. Siapa aja itu, dari mana aja itu bisa syafaat dari Rasul, terus ada siapa lagi? Dari para malaikat, dari para orang-orang soleh, dari para orang yang udah wafat sebelum masa balighnya, dan juga dari Al-Quran. Nah, jadi baca Al-Quran kapanpun, dimanapun, apalagi di bulan Ramadan. Kenapa harus di bulan Ramadan? Karena yang pertama, di bulan Ramadan itulah bulan dimana Al-Quran diturunkan. Semua pada hafalkan surat Al-Qadar? Bahkan ayat pertamanya gimana? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kita menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Pada malam Qadar itu kapan? Pada di bulan Ramadan. Yang kedua, itu tuh sunnah Nabi. Sunnahnya apa? Menghatamkan Al-Quran banyak-banyak di bulan Ramadan. Para sahabat juga begitu. Dan Rasulullah juga tidak menyukai, dan jangan baca Al-Quran itu, menghatamkannya itu buru-buru. Karena apa? Karena Rasulullah paling tidak menyukai orang yang membaca atau menghatamkan Al-Quran kurang lebih dari 3 hari. Karena orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, itu berarti dia cuma pengen cepet-cepet ya doang. Jadi karena cepet-cepet dia nggak bisa paham apa makna dari setiap ayat yang udah dia baca. Baca Al-Quran misalnya di bulan Ramadan, sebelum sholat subuh selembar, setelahnya selembar, sampai sholat isya itu bisa dapat 10 lembar.
Ya insya Allah 10 lembar itu dalam Al-Quran berarti 1 juz. Nah ya kan, berarti kalau kita terus begitu setiap harinya 10 lembar atau setiap harinya 1 juz, dalam 1 bulan itu, yaitu bulan Ramadan, kita bisa menghatamkan Al-Quran minimal sekali. Nah, baca Al-Quran di mana aja, mau di atas kasur, mau di atas lantai, jangan di atas lantai, apa sih? Jangankan di atas kereta pun boleh, di atas kereta, di dalam kereta tuh, dalam kereta pun boleh. Kadang ketemu orang dalam kereta lagi baca Al-Quran, muncullah di benak pikiran, wah ini orang ria. Bukan, dia bukan ria, dia tuh lagi cari sahabat atau cari teman buat nolong dia nanti di hadapan Allah nanti. Terus kalau dia emang ria, niatnya gimana? Cuma seuzon aja. Kita sebagai seorang muslim wajib berhusnuzon kepada muslim yang lain. Ya apalagi pada muslim yang lain ya, itu wajib berhusnuzon. Karena apa? Karena yang mengetahui isi hati seorang hamba itu hanya Allah, wallahu alimun bidzati sudur. Gitu. Dalam membaca Al-Quran juga ada adabnya. Tapi ada banyak. Mungkin salah satunya itu ada adabnya dalam membaca Al-Quran itu berwudu. Karena apa? Ketika kita berwudu, kita mengangkat hadas-hadas kecil sesuai niatnya, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghar, gitu kan. Saya berniat wudu untuk mengangkat hadas-hadas kecil gitu. Dan juga memakai pakaian bersih dengan membacanya di tempat yang layak, menutup aurat. Tutup aurat. Ya nggak usah ribet-ribet. Bagi perempuan mungkin pakai mukena aja. Terus bagi laki-laki mungkin pakai kaos sama sarung aja. Ya tapi asal jangan bagi laki, karena kan laki-laki auratnya dari pusar sampai dengkul ya. Jangan baca Al-Quran tuh cuma pakai singlet sama sarung, karena itu gak sopan lah depan Al-Quran juga. Dan hukum baca Al-Quran itu apa? Wajib ya, wajib. Tapi kenapa nggak dimasukin ke dalam rukun Islam? Karena nggak semua yang wajib itu masuk ke dalam rukun Islam. Allah tuh maha penyayang, Allah tuh maha pengasih. Jadi Allah nggak mau bikin hambanya ribet-ribet, pusing-pusing begitu. Kalau misalnya Al-Quran juga, kalau misalnya semua yang wajib masuk ke dalam rukun Islam, nanti rukun Islam nggak jadi 5 lagi, ya kan? Nah, terus kita di dunia tuh untuk apa? Kita di dunia tuh untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, untuk beribadah ya kan. Kita nih di dunia ini diumpamakan sebagai seorang musafir, orang yang di dalam perjalanan lagi singgah, yang istirahat, yang sebelum melakukan perjalanan itu dari kasih tahu sama tuan rumah, pemilik tempat tujuan dari perjalanan kita. Apa tempat tujuan kita nanti? Itu tuh akhirat. Dan sedangkan siapa tuan rumahnya nanti? Itu tuh Allah. Dan kita sebagai seorang musafir, dan kita sebagai orang yang lagi singgah, yang bahkan tempat persinggahannya itu tuh udah dikasih sama tuan rumah sendiri, yang tempat persinggahan ini udah dikasih sama Allah. Apa yang harus kita lakukan? Berbuat apa yang disukai oleh Allah, seperti membaca Al-Quran. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Karena kesalahan memangnya datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.